Namanya ternak rumahan, berarti populasi ayam yang dipelihara itu jumlahnya sedikit. Tapi dari populasi yang sedikit ini kita bisa memaksimalkan keuntungannya, teman-teman. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan, mulai dari penggunaan bahan pakan alternatif, kemudian strategi penjualan, pemasaran, dan juga cara perawatan. Dengan menerapkan beberapa cara ini, walaupun mungkin populasinya hanya beberapa ekor, hanya skala rumahan, tetapi hasilnya bisa diadu dengan mereka yang Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga ayam di kandang kalian sehat-sehat, ayamnya sehat, peternaknya juga sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya ternak ayam kampung skala rumahan yang mudah, yang murah, dan menguntungkan. Karena skala rumahan, jadi kita harus benar-benar bisa menekan biaya operasional, terutama biaya pakan. Karena biaya pakan itu nanti kalau tidak kita persiapkan dengan baik ya nanti bisa kacau. Kemudian dalam memilih jenis ayam itu juga harus kita perhatikan. Karena yang pertama, jika salah memilih jenis ayam, bisa jadi ayam yang kita pilih itu tidak sesuai dengan kondisi iklim di daerah kita, sehingga nanti ayamnya akan mudah sakit. Terus kalau dilihat dari segi tujuan ternaknya, kalau asal pilih jenis ayam, bisa jadi nanti ayam yang kita pilih itu tidak sesuai dengan tujuan ternak kita. Misal tujuannya untuk menjual ayam pedaging, ternyata yang kita pilih untuk dipelihara itu justru jenis ayam petelur. Ini kan nggak nyambung. Atau bisa jadi ketika asal memilih jenis ayam, ternyata ayam yang sudah kita pelihara itu tidak diterima pasaran di daerah kita. Nah, ini yang paling parah. Akhirnya ketika kita panen, kita kesulitan untuk menjualnya. Dan kalaupun terjual, harganya murah. Pada intinya, ketika kita salah memilih jenis ayam, maka akan banyak sekali potensi kerugian yang akan kita dapatkan. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir, silahkan subscribe channel Peternak Sultan. Kemudian like video ini, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan ya. Masuk ke masalah pakan. Pakan ini kita juga harus menyesuaikan dengan budget, dengan kantong. Kita cari pakan yang mudah saja, yang gampang didapat, gampang dicari, kemudian murah, kalau bisa gratis. Misalnya saja makanan, sisa-sisa makanan, kemudian limbah rumah tangga, limbah resto, pokoknya cari pakan yang murah-murah saja. Jangan memakai pakan yang terlalu mahal, teman-teman. Karena tujuan kita itu memang hanya sekedar untuk skala rumahan, artinya populasinya sedikit, ayam yang kita pelihara tidak banyak. Maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, caranya ya menekan biaya pakan. Berbeda dengan peternak besar, mereka tidak perlu menekan pakan, karena mereka itu rata-rata pakai pakannya full pur pabrikan. Mungkin dengan pakan itu mereka untungnya hanya tipis, mungkin dari menjual satu ekor ayam itu untungnya cuma 2.000 sampai 3.000. Tapi karena populasinya besar, maka untungnya ya tetaplah besar. Anggaplah dari menjual satu ekor ayam mendapatkan untung Rp3.000. Tapi kalau populasinya 10.000 ekor, maka untungnya ya tinggal dikalikan 3.000 kali 10.000, didapat 30 jutaan. Kemudian kita kembali ke ini ya, ke peternakan skala kecil. Kita bahas masuk ke masalah kandang. Kandang ini sebaiknya menyesuaikan saja, apa kita punya lahan yang luas ataukah lahan yang sempit. Kalau sempit ya kita mau nggak mau harus pakai kandang panggung, dibuat bertingkat. Tapi kalau punya lahan luas, maka kita bisa alternatif lain, misalkan pakai sistem semi umbaran. Oke, sekarang masuk ke penjualan. Untuk hasilnya itu kita bisa jual kapan saja. Jadi misal indukan sudah bertelur, ternyata kok harga telur sedang mahal, sedang naik, maka bisa kita jual telurnya. Atau mungkin kebetulan kita sudah berhasil menetaskan DOC dan ternyata permintaan DOC ini tinggi, harganya sedang naik, maka kita jual DOC-nya saja. Jadi tidak harus nunggu ayam besar, ayam baru menetas, ada yang mau beli, dijual. Kemudian ada ayam umur 1 bulan, ada yang mau beli,
mereka berani bayar, jual saja. Kita fleksibel. Makanya kita pilih indukan itu yang bagus sekalian. Karena yaitu tadi, makin banyak indukan yang memproduksi telur, memproduksi DOC-nya makin banyak, maka makin banyak juga penjualannya. Jadi kalau teman-teman budgetnya itu ada modal, mending langsung beli indukan. Beli sepasang saja, itu nanti cepat berkembang. Kurang lebih 1 bulan itu biasanya sudah mulai produksi kalau kita beli yang sudah siap bertelur. Tapi kalau kita beli DOC, itu resikonya cukup tinggi teman-teman. Nanti paling usia 6 bulan, 7 bulan itu baru mereka memulai produksi telur. Prosesnya sangat lama. Belum lagi kalau kita masih baru, masih pemula, kita belum paham tentang perawatan ayam, kita masih belum paham tentang jamu-jamuan. Nah, itu bisa jadi nanti ayamnya gampang sakit, kemudian mati dan sebagainya. Makanya kami lebih suka memulai ternak itu diawali dengan membeli indukan. Kalau modalnya sangat minim, ya beli satu saja, 1 ekor betina. Masalah berkembang biak kita serahkan saja pada jago tetangga. Nah, selanjutnya untuk mempercepat siklus perkembangbiakan ayam. Ketika sudah berhasil menetaskan DOC, langkah selanjutnya adalah kita pisahkan dari induknya. Nanti sekitar 10-15 hari indukannya sudah bertelur lagi. Jadi siklusnya lebih cepat. Sambil kita menjalankan ternak dengan populasi yang kecil, kita sambil belajar tentang macam-macam penyakit ayam dan cara mencegahnya. Terus misal terlanjur kena penyakit, misal kena penyakit A, maka kita harus tahu apa obatnya. Kita harus tahu bagaimana perawatannya dan sebagainya. Kemudian belajar juga tentang pakan-pakan alternatif. Pakan apa saja yang ada di sekitar kita, seperti limbah-limbah dapur, sisa-sisa makanan, kemudian pakan fermentasi, itu semua bisa kita lakukan untuk menekan biaya pakan. Kita bisa memanfaatkan daun-daunan yang ada di sekitar rumah kita, seperti daun singkong, kemudian daun pepaya, terus pepayanya juga bisa, jadi banyak sekali. Dari segi pakan, usahakan yang gratisan teman-teman. Karena kalau kita beli, apalagi beli yang harganya mahal, itu nanti untungnya sangat tipis. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi.